tidak? Ayo Bu. Di Ibrani 13 nomor 8 Bu. Oke. Yesus dengan Bapa berbeda tidak Bu? Sewaktu masih di dunia Yesus berbeda dengan Bapa, tetapi di surga mereka sama. Sama, coba dari mana? Di mana ada dalil? Di mana ada dalil bahwasanya di sorga Yesus itu sama? Tadi udah barusan dikatakan Yesus ke sorga itu menemui siapa? Ya. Yesus ke sorga menemui dirinya atau menemui Bapaknya? Menemui Bapa. Menemui Bapaknya, bukan dirinya. Bapak dengan anak sama tidak Bu? Kan? Ibu kan punya suami. Suami ibu dengan anaknya ibu kan punya suami, punya anak kan? Anaknya ibu sama nggak dengan suaminya ibu? Iya. Sama nggak? Ya nggak sama dong. Nah, nggak sama. Yesus datang ke surga menemui Bapa, bukan menjadi Bapa di situ. Iya kan? Di Ibrani 13 di 8 Bu. Di Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama, baik itu kemarin maupun hari ini dan selamanya Bu. Yesus turun ke bumi sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Maka di Ibrani 13 nomor 8, silakan Ibu cek sendiri. Saya tidak mengurangi sedikit pun. Bahkan titik komanya pun tidak saya kurangi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah Yesus itu Bu. Itu maksudnya kasihnya itu loh. Kasih Yesus kan? itu tidak pernah. Mulai oke. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa tidak? Di dunia dia tidak maha kuasa, tapi di surga dia maha kuasa. Di mana? Di mana coba sebutkan kalau Yesus itu Maha Kuasa di surga. Ibu nambah-nambahin, Ibu mulai ini menentang Yesus saja dari tadi. Oke, ayo. kita baca dulu ya. Silakan. Di mana tunjukkan kepada saya satu saja dari perjanjian lama, dari kejadian sampai kecelakaan, sampai ke UGD, sampai balik lagi ke rumah, sampai mendapatkan resep, sampai ke Wahyu. Coba tunjukkan satu saja kalau Yesus itu Maha Kuasa. Ayo, coba tunjukkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus sesuai dengan pesan Yesus di Matius 28:20 bahwasanya Yesus adalah Maha Kuasa. Sedangkan di Yohanes 5:30 jelas-jelas Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ayo coba tunjukkan, ada nggak coba Bu? Cobalah Bu, berdamai dengan Bibelnya Ibu. Ya. Ada nggak pengajaran Yesus yang mengatakan Yesus itu Maha Kuasa Ibu? Selama dia di dunia dia tidak maha kuasa karena dia manusia. Ya memang manusia Bu. Emang manusia gimana sih Bu? Pernah nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya memang manusia, diutus sebagai manusia. Pernah dia mengatakan Tuhan. Waktu silakan, dia dicobai, di mana? 4:7. Oke, di mana? Oke, di mana? Kepadanya ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sewaktu dia dicobai, sewaktu dia berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis, maka dia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang menjadi Allah di situ Yesus atau Bapa? Coba Bu. Di dalam Bible-nya Ibu, kan ada yang namanya perikop Bu. Ya. Ya kan Bu? Coba sebutkan di dalam Bible Ibu dari Kejadian sampai Wahyu,
Ada nggak satu perikop yang menunjukkan Yesus Tuhan? Tetapi kalau yang menunjukkan Yesus hamba Tuhan, itu ada perikopnya, yaitu di Matius 12, Bu. Ini bacaannya apa, Bu? Di mana itu? Di Matius 12 ada satu perikop. Ini bacaannya apa, Bu? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kalau perikop Yesus hamba Tuhan ada di Bible-nya Ibu, tetapi coba tunjukkan pada saya, ada tidak dari kejadian, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, perikop yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Oke, kita buka ya Pak ya. Silakan. Roma 16 Di sini ayat 2. coba sebutkan. Roma Coba 16 sebutkan. ayat Coba sebutkan. Perikop bahwasanya mengatakan Yesus itu Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Udah. Itu pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Ayo. Saya nanya, itu pengajaran Paulus atau pengajaran Yesus? Paulus itu diberi hikmat oleh Yesus. Sekarang pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus sama tidak? Sama. Sama. Kata-kata Ibu sama. Yesus mengatakan dirinya punya Tuhan, yaitu Bapa. Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Sama tidak dengan Yesus? Ayo Ibu. Yesus mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga. Paulus mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Sama tidak? Sama. Loh, saya ulangi. Yesus mengajarkan Tuhan dirinya adalah Bapa yang di sorga. Paulus mengajarkan Tuhan itu Yesus. Sama atau tidak? Karena itu di perjanjian baru ya Pak ya, di situ juga Yesus. Saya tidak nanyain itu, Bu. Kita tidak menanyakan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ditanyakan pengajaran Yesus. Ibu mau mengikuti pengajaran siapa? Coba. Pengajaran Yesus dong. Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa di sorga atau dirinya? Bapa di surga. Bapa di sorga. Yesus mengajarkan yang menjadi Tuhan itu Bapa di sorga atau Yesus? Bapa di surga. Mana? Katanya berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Loh, gimana sih Ibu? Katanya mengikuti Yesus nih. Yesus hamba Tuhan. Ini kan Yesus hamba. Ini yang menjadi yang menjadi hamba ini siapa? Yesus. Yesus. Yang menjadi Tuhan siapa? Ya Tuhan. Iya, bukan Yesus kan? Cobalah Bu berpikir Bu. Berat, Katanya saudara. Ibu. Apa Uni dicari-cari dari tadi baru ngomong berat. Jilbab dulu, habis mandi. Oke, siap. Cobalah Ibu berdamai dengan Bibelnya supaya apa? Ibu dari tadi mengatakan saya mengikuti pengajaran Yesus. Saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Tapi ternyata Ibu melawan perintah-perintah Yesus. Saya nggak melawan loh Pak. Oke, saya ulangi kalau Ibu tidak melawan. Yang berarti kalau Ibu tidak melawan, Yesus itu punya Tuhan tidak?
Yesus selama di dunia dia punya Tuhan. Tapi setelah mulai dia di katanya surga, dia katanya adalah tidak melawan. Katanya ibu tidak melawan katanya. Gimana ibu ini? Kalau ibu Nah, tidak sekarang itu kan Tuhan melawan, Yesus tidak di dunia lagi. Dia sudah di Oke. surga, berarti dia sudah sama serupa dengan Allah. Oke, saya ikuti. Di mana ada pernyataan Yesus, di mana ada pengajaran Yesus ketika naik di sorga itu sama dengan Bapa. Ayo, di mana pernyataan Yesus? Yesus itu adalah firman sendiri, firman Allah sendiri. Oke, saya ikuti deh. Bahwasanya ibu meyakini Yesus adalah firman itu sendiri, begitu? Iya. Oke, berarti firman adalah Yesus, Yesus adalah firman, begitu? Iya. Oke, kalau Bible ibu itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Berarti Bible itu Tuhannya ibu juga? Loh. Saya ikuti narasi ibu. Itulah namanya doktrin, Bu. Itu namanya doktrin dari gereja. Ibu mengatakan meyakini bahwasanya Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus. Ini belum selesai ini saudara. Ustaz, kenapa ini? Iya. Oh lanjut Ustaz, maaf. Iya. Maka konsekuensinya, Bu, itu yang namanya doktrin. Itu doktrin yang salah, Bu. Maka konsekuensi ketika meyakini bahwasanya firman adalah Yesus, Yesus adalah firman, konsekuensinya Bible ibu juga Tuhan. Loh, tadi ibu mengatakan Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Sekarang saya tanya, Bible ibu firman Tuhan bukan? Iya. Berarti Bible ibu juga Tuhan. Kan, Bu? Lah, kan beda, makanya itu. Yang namanya firman dengan Tuhan itu beda, yang namanya firman dengan Yesus itu beda, karena Yesus juga tidak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya adalah firman. Itulah doktrin, Bunda. Coba direnungkan, dihayati. Oh iya, saya ini pengikut Yesus ya. Berarti saya harus harus mengikuti dong dengan perkataan Yesus. Yesus hanya mengatakan dirinya penyampai firman, Ibu. Yesus hanya mengajarkan dirinya itu sebagai penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Silakan, Akhi, lanjutkan. Ya, Bu, coba. Lanjutkan aja Ustaz. Maka di Yohanes 17:8, Yesus di Yohanes 17 nomor 8, Ibu silakan catat, Bu, barangkali saya bohong dengan Ibu. Coba Ibu, di Yohanes 17:8 Yesus mengatakan Yesusnya di Bu. Sebab segala firman yang telah kusampaikan kepadaku. Tuh. Yesus itu penerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkaunya itu siapa, Bu? Tuhan. Tuhan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya kan? Menyampaikan firman. Berarti kalau ibu meyakini Yesus adalah firman, berarti Yesus itu menjadi ibu, begitu? Masuk ke dalam mulut ibu, masuk ke dalam otaknya ibu Yesusnya. Itu, Bu. Yesus sebagai penyampai firman. Saya ulangi lagi. Coba ibu catat di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tubuh. Ya, lanjut, Akhi, silakan, Akhi. Di sini udah asar, Akhi. Udah asar. Oke. Iya.
Saya asar dulu ya. Saya asar dulu. Di sini udah asar. Oke, Ustaz lanjut. Ya, Bu Tina sampai di mana Bu Tina tadi berdiskusinya kira-kira sampai sama Ustadz Miftah Bu Tina? Apa yang Bu Tina dapati hasil daripada perdiskusian Ibu Tina tadi? Coba, silakan. Hasilnya? Nggak ada hasil. Saya tetap percaya tuh Yesus. Saya tetap percaya Yesus. Tahu dari mana Ibu itu? Ya? Para kepercayaan Ibu itu tahu dari mana? Kitab suci adalah rujukan utama kita itu untuk beriman. Karena kitab suci diyakini sebagai firman Tuhan atau informasi yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita jadikan pedoman itu, dasar utama kita beriman. Kalau Ibu tetap memaksa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Ibu tahu dari mana? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana Ibu tahu? Apakah jangan-jangan Ibu beriman kepada sesuatu yang datangnya dari bapak-bapak gereja? Atau memang dari kitab suci? Coba. Terbukti dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Siapa coba yang bisa menghidupkan orang mati kalau bukan Tuhan? Oke, saya bisa buktikan bahwa Yesus posisinya tidak menghidupkan orang mati, tetapi Yesus itu perantaraan saja dalam melakukan mukjizat itu, di mana mukjizat itu diberikan sama Tuhan. Mau saya bacakan dalilnya? Coba. Ya, sebentar. Coba, Pak. Ibu bisa buka sendiri gak di Bible Ibu di situ? Daripada saya tunjukkan, lebih baik Ibu baca sendiri deh. Ya. Ibu baca Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 22. Coba Ibu baca. Kisah Para Rasul. Dah, gak usah. Pasal 2 nomor 22. Bentar ya. Saya ingin buktikan kepada Ibu bahwasanya apa yang Ibu sampaikan tadi itu salah. Karena di situ tertulis, dengarlah hai orang Israel, ya, yaitu yang aku maksud ialah Yesus orang Nazaret, yang karenanya Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat dan ia sebagai perantara. Silakan baca. Udah dibaca Baca. kok. Ibu baca aja. Kalau saya hafal mati ayatnya, Ibu aja baca. Kisah Para Rasul. Pasal 2 nomor 22 Ibu baca. Silakan Ibu baca KPR 2 nomor 22. Betul nggak Yesus bangkitkan orang mati? Loh dibaca, saya mau dengar. Ibu baca, saya mau dengar, teman-teman di bawah mau dengar. Ya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke, saya tanya Ibu, yang melakukan mukjizat itu siapa Bu di situ? Yesus. Loh. Yang melakukan mukjizat di situ siapa Bu menurut ayat itu? Jujur, kenapa Anda susah jujur? Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, yang karenanya Allah melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan ia Yesus sebagai perantara. Yesus di sini sebagai perantara, bukan sang pelaku mukjizat. Yang melakukan mukjizat di situ adalah Bapa yang di sorga, yaitu Allah itu sendiri. Kenapa Ibu tak mau jujur? Menurut ayat itu yang melakukan mukjizat siapa?
Siapa yang melakukan mukjizat menurut dalil itu? Siapa yang melakukan? Menurut dalil ini ya. Jujur, Allah. Bu, jujur. Allah. Yesus sebagai apa di situ? Perantara. Yang membangkitkan orang mati itu mukjizat yang datangnya dari Tuhan atau Yesus yang melakukan mukjizat? Dari Allah, tapi yang melakukan Yesus. Yang melakukan, mengadakan mukjizat itu Yesus apa Allah? Allah. Yesus sebagai Perantara. selesai. Semua dan nabi dan rasul itu memiliki mujizatnya masing-masing yang datangnya dari Tuhan semesta alam. Nabi dan rasul itu hanya perantara, sama seperti Tuhan Ibu yaitu Yesus. Yesus juga perantara. Yang melakukan mujizat itu, yang memberikan kemampuan untuk melakukan mujizat itu adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tak ada yang lain. Kalau Ibu mengatakan Yesus bisa melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati. Paulus juga membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan Eutikus dari kematiannya setelah jatuh dari lantai 3 itu karena ngantuk. Kenapa Anda tidak sama Paulus? Elia juga membangkitkan orang mati, Elia itu. Jika hanya itu, Bu, kenapa Ibu tidak sembah yang lain? Kenapa tak sembah Elia? Kenapa tak sembah Paulus? Kenapa sembah Yesus? Tapi Yesus lahir tak sama seperti kita. Yesus lahir dari benih ilahi. Yesus itu tak punya bapak, tetapi dilahirkan dari rahim seorang wanita tanpa melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, tanpa dibuahi. Tapi dia lahir. Lebih hebat Adam. Adam itu nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya, ada dia. Kenapa tak sembah Adam? Di situ Tuhan Yesus bisa menenangkan badai. Loh, kalau hanya sekedar menenangkan badai lebih hebat Musa bisa membelah lautan. Kenapa tak sembah Musa? yang membelah lautan bukan Musa. Bukan Musa yang membelah, dia hanya diperintahkan Tuhan untuk membelah. Lah apa bedanya Yesus? Oh, ini nggak nyambung ini. Apa bedanya Yesus? Kekuatan itu, tanda-tanda itu dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan. Yesus hanya sebagai perantara, sama seperti Musa membelah lautan, yang melakukan itu Tuhan, Musa hanya sebagai perantara. Jika Ibu menyembah Yesus patokannya hanya sekedar mujizat, Bu, sabar, jangan dipotong. Bukan, dengar ya. Sabar Musa dulu. dan yang lainnya itu Ibu tak lebih paham daripada saya. Sabar dulu. Ketiga dia bangkit. Ibu percaya Tuhan itu mati? Tuhan tidak mati, yang mati itu manusia, Bukan Tuhan. bukan. Baca 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Gak baca? Bentar ya, saya cari dulu, agak lama ini. Ya, 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Buktikan kalau Tuhan Ibu tak mati. Ibu itu menyembah Tuhan yang mati, yang tak masuk akal itu. Jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak Ibu ini. Coba. Ya, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu tap-tap layar agar kembali kita kokoh, dibantu tap-tap sampai tembus 500k teman-teman. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03 silahkan di follow agar tidak ketinggalan pada saat saya live. Di follow akun para apologet, ada Unurifa dan Ustadz Miftah. Yang Kristen yang pengen blokir Butina karena jengkel, blokir aja apa. Ayat berapa tadi? 1 Korintus pasal 11 nomor 26, silakan dibaca. Satu Korintus Pasal 11 nomor 26, bacakan dengan keras itu. Uni, Assalamualaikum. Dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut, saya kick juga ini. Dalam tidur. Tidur nih, capek kali tempat Nandar tadi, terus tempat Kak Sarah. Tertidur. Bilang aja gak mau kesini udah. Udah lanjut Bu, baca dulu Bu. 1 Korintus 11:26. Lanjut Bu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Menurut ayat itu yang mati siapa? Tuhan. Bilang ibu tadi Tuhan gak bisa mati.
Menurut ayat itu yang mati siapa, Bu? Tuhan. Tadi katanya Tuhan nggak bisa mati. Tuh, Inilah itu mati. membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan mati tidak? Tuhan tidak pernah mati. Lah, berarti ayat itu salah. Memberitakan kematian Tuhan itu salah. Berarti bacanya kematian manusia, begitu? Nah, disinilah berarti Itulah itu. Tuhan. Nah, ibu Ini sama memberitahukan Unirifa bahwa aja. Yesus itu Tuhan. Karena ibu wanita, sesama wanita silakan sama Unirifa. Kalau sama saya berat, ibu nanti, Bu. Berat kalau ibu sama saya. Oke. Nah, sama Unirifa aja. Bang, naikin satu akun Uni untuk ngobrol, Dek. Oke. Akun Bunda Gembala. Mana? Udah ini. Halo, selamat sore Ibu Nih. Tina. Aku parkun ya, aku buka kamera, tapi aku parkun karena lagi ada tamu, ada temanku di samping gua ngobrol sama temanku, nggak nyimak aku ya. Oke. Ya. Apa kabar Ibu? Udah makan, Bu? Udah. Udah tidur siang, Ibu? Belum sih. Ibu orangnya baik ya. Ibu orangnya santun. Kami umat Islam ini tidak boleh zolim. Zolim ini maksudnya apa? Tidak boleh berlaku melampaui batas kepada orang-orang yang tidak memerangi kami, tidak membenci kami. Ibu ini kan naik ke sini mungkin niat baiknya untuk membela keyakinannya atau untuk membuktikan bahwa apa yang kami prasangkakan terhadap agama ibu itu salah. Mungkin niatnya begitu. Tapi seperti ini, Sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Kita tidak perlu pembuktian. Kita hanya beriman itu saja cukup. Oh, jadi ibu naik ke sini membuktikan kalau ibu itu tidak perlu membuktikan, tapi imani saja Iya, gitu. begitu. Ya, tetap membuktikan itu namanya, Bu. Ibu membuktikan kalau ibu hanya imani saja. Tetap. Jadi tidak masalah. Itu adalah pilihan karena agama itu pilihan. Nah, masalahnya ada begini, Bu ya. Kita ini kan hadir ke ruang publik, otomatis banyak orang yang menonton, betul? Betul. Banyak orang yang akan merekam. Orang bisa saja merekam ini. Bisa Iya. saja orang posting ulang ini. Nah, Ya. kenapa saya berani menjadi narasumber di Komal-Komal Islam, di Komal-Komal saudara saya? Karena saya berani mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. Silahkan diuji benar dan salahnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika saya mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, saya tidak menjelaskan dari diri saya sendiri. Kenapa? Sama seperti Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Saya kalau bicara menggunakan ilmu pengetahuan, Bu. Artinya, apa yang akan ibu dengarkan dari semua pemaparan saya itu hasil belajar. Karena qadarallahnya saya adalah mahasiswi komunikasi penyiar Islam, di mana saya diajarkan di kampus bagaimana mengkomunikasikan agama ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau boleh saya tahu, ibu naik ke atas ini, apa yang ibu bicarakan tadi itu hasil pembelajarankah, hasil imani saja, atau hasil dari Roh Kudus? Kira-kira hasil apa, Bu? Saya rasa hasil iman ya. Iman yang diselidiki atau iman yang begitu saja diterima begitu? Ya, karena kan kita dari kecil loh, sudah lahir sudah istilahnya sudah Katolik ya, sudah pengikut Kristus. Jadi ya kita beriman. Pernah mencoba untuk mencari tahu apakah keimanan ini benar atau salah nggak? Untuk apa kita cari tahu kalau kita percaya? Supaya membuktikan apakah keimanan ini benar atau salah. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa. Jadi walaupun ada profesor doktor yang bilang Bible itu salah, tetap percaya kalau itu benar gitu. Iya. Satu kata buat ibu, lakum dinukum waliyadin. Oke, nggak apa-apa. Apapun pertanyaan, apapun pernyataan tidak akan merubah ibu.
silakan, tidak masalah. Walaupun namanya itu adalah iman buta, it's okay, itu hak ibu. Nah, sekarang saya memberikan tempat buat ibu untuk bertanya tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama ibu. Kalau tidak ada, saya tidak meminta ibu menjelaskan agama ibu, karena ibu adalah orang yang iman buta, yang tidak mungkin saya gali pengetahuannya karena akan bersumber dari keimanan yang tidak pernah diselidiki. Ya, silakan. Ada yang mau ibu berpertanyakan? Silakan. Saya juga nggak perlu bertanya tentang agama Islam, buat apa? Kayak saya hanya perlu agama saya saja. Saya tidak perlu itu mau agama Islam mau mereka bagaimana. Saya nggak rasa saya tidak perlu ya. Oke, jadi kalau begitu apa yang ingin ibu lakukan di atas ini? Ya saya cuma mau istilahnya saya itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Ya, di oke. dalam Alkitab itu semua adalah kebenaran. Oke, baik kalau begitu. Karena di bawah ada yang mau diskusi, karena kalau sudah model ini itu model tidak aktif lagi ya. Silakan ibu beriman dengan keyakinan ibu. Lakum dinukum waliyadin. Sehat selalu ibu ya. Terima kasih. Sama-sama ibu. Salam toleransi. Salam toleransi kembali. Ada kudis nih. Palsu ini, bukan kudus asli. Palsu asli. Palsu. Baik, sabar, Yang sabar. di Kristen itu, yang palsu aja dipalsukan lagi, Iqbal. Dinda kudis, asli bukan ini? Palsu kata Uni. Coba lihat dulu. Sabar. Baik, sabar ya, sabar. Sabar. Kan? Baik sabar. Botol suara. Udah lanjutlah, mau palsu ginian aja. Di Udah, dalam agama Ada yang Kristen berani diskusi di aja, sini? yang palsu Ada aja yang berani tetap diskusi di sini? dipalsukan. Ada yang Yang palsu berdiskusi? aja dipalsukan gitu. Yang sudahlah palsu dipalsukan lagi gitu loh. Tuhan Ada yang yang udah berani palsu diskusi di dipalsukan lagi. Sama. Si kudis itu penyesat, malah dipalsukan lagi penyesat ini. Gini lah Sudah kelakuannya. bicaranya? Sudah bicara? Supaya dapat kolekte dari jemaat Kristen Protestan Sudah ya. aku katakan teman-teman, dia tidak berani. Aku bertanya. Relax. Ya Bang Denny. Halo adikku sayang, apa kabar? Ini alhamdulillah sehat Bang Denny. Waduh, gimana nih Bang Denny? Ini orang palsu dipalsukan lagi nih. Gimana nih Bang Denny? Wah itu parah. Kalau palsu Parah. dipalsukan jadi Sudahlah palsu KW dipalsukan lagi. KW itu namanya kuadrat. KW kuadrat, betul. Baru aja aku mau bilang. Kita tuh memang kata sehati memang. KW kuadrat, betul. Ya Bang Denny, Itu kalau Bang Denny kan nggak mau debat sama aku nih. enggak. Tadi Aku paling tuh dari kamu itu aku paling belajar dari Rifa. Ada Nah. hal-hal yang tidak aku ketahui. Aku tuh suka dengerin kamu juga. Aku bisa belajar dari kamu juga loh. oke, Serius. Iya aku nggak bohong. kita naikin yang lain dulu ya. Selamat sore. Iya. Ya, selamat sore Korek Api. Ini mau nanya, ada kata orang itu Muhammad itu dua, ada yang ummi, ada yang bisa baca. Yang mana kalian sembahyang? Yang Nabi ummi Muhammad. atau yang bisa baca? Nabi Muhammad itu tidak pernah disembah dan Nabi Muhammad itu tidak pernah ada dua seperti Yesus. Nabi Muhammad itu cuma Jawab satu. dulu, yang mana kalian sembahyang mana? Yang ummi atau yang bisa baca tulis? Nabi Muhammad itu dengar kalau bertanya itu didengarkan jawaban. Nabi Muhammad tidak pernah disembah karena kami kalau syahadat mengakui dia sebagai Rasul bukan sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah lebih dari satu. Nabi Muhammad itu satu-satunya Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW, Nabi yang dimuliakan umat Islam yang ummi tetapi memberikan petunjuk karena dia adalah Rasul membawa Al-Quran. Tapi ada Muhammad yang bisa baca. Tidak ada Nabi Muhammad itu lebih dari satu. Yang ada Iyalah, itu ada Kristus yang lebih bisa dari baca, satu. ada yang ummi. Mana yang benar itu? Yang kalian sembah itu Nabi yang mana? Muhammad itu memiliki Yang sifat ummi. Yang Bisa kalian nggak sembah, kalau- yang saya tanya, yang kalian sembah, yang ummi atau yang Iqbal, bisa baca masuk, Bang. tulis? Bang korek api tolong kalau kamu bertanya kalau lagi dijawab Apa ini? tunggu Apa? dia menjawab. Kenapa dia ini? Kenapa dia ini? Apa korek api ini? Apa? Tunggu dia selesai Pertanyaan menjawab. saya, yang Apa? kalian Apa? sembah, Apa? yang ummi atau yang bisa baca?
Goblok, dah ada kami nyembah manusia macam kau itu bodoh. Pala Kau bodoh, berselawat dengan Muhammad nggak nyembah kah tuh? Ya nggak nyembah lah bodoh, palamu pala babi itu menyembah. Babi aja kau sembah Muhammad. Ini gimana? Kenapa? Kenapa? Memuji. Kau minta doa dengan Muhammad nggak menyembah itu? Memuji. Salawat itu pujian. Tak ada menyembah. Berdoa nggak? Nggak ada orang berdoa kepada Nabi Muhammad. Berdoa kepada Tuhan, gila. Enggak kau ini. Ngapain aku berdoa kepada? Ngapain aku berdoa kepada Nabi Muhammad? Aku berdoa kepada Tuhan. Tanpa melalui Muhammad. Iya enggak lah. Langsung kepada Allahmu. Oh, kepada Allah. Tanpa perantaraan Muhammad. Tanpa perantaraan Nabi Muhammad. Berarti Anda udah melawan perintah Muhammad. Di mana Nabi Muhammad memerintahkan memerantarai kepada dia kalau mau berdoa kepada Tuhan? Bersalawat kepada Muhammad. Bersalawat itu artinya memuji kepada Tuhan. Doanya mana? Doanya mana? Doanya? Iya berdoa kepada Allah. Tapi melalui Muhammad di situ bersalawat. Tidak melalui Nabi Muhammad. Anda udah membohong Al-Quran. Mana dalil? Mana dalilnya? Mana tertulis dalam Al-Quran? Ayat 56. Apa katanya di situ? Allah beserta malaikat bersolawat kepada Muhammad. Wahai orang beriman, si goblok kepada ini. Pala bapakmu itu pala babi. Jelaskan dulu nih. Gak mampu jauh. Jelaskan aja nih. Aku lagi ada tamu nih. Kena tuh kan dengarkan. Tuh kan makanya kalau naik itu jangan tantrum. Kalau kamu kena ludah kudus. Kurang ajar. Ntar dulu. Boleh naik ngomel-ngomel gitu, gak sopan. Tamu masa kurang ajar. Yang baik itu oknum, Pak Denny. Orang Kristen yang naik itu sopan tuh cuman 1, 2, atau 3. Dalam 1000 tuh ada 3. Ya, begitu. Nah, jadi salawat itu adalah koneksi. Ya, dalam kamus salah satu arti dari salawat itu adalah connection. Bagaimana kami terkoneksi dengan Nabi kami justru melalui perantaraan Allah. Sebalik, bukan kami koneksi dengan Allah melalui perantaraan Nabi, bukan. Kami bercakap-cakap dengan Nabi kami, menyampaikan salam kami kepada Allah, karena Allah yang mampu melakukan itu. Menyampaikan salam kami kepada Nabi kami, mengabulkan doa-doa kami, hanya Allah yang mampu. Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kepada Allah kami bermohon untuk berikan keselamatan kepada Nabi kami, sampaikan salam kami kepada Nabi kami. Bukan malah sebaliknya. Kalau untuk bicara kepada Allah, kami tidak butuh perantara. Tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena Allah kami maha mendengar. Nggak perlu transit doanya. Tidak transit gitu loh. Ya. Jadi kami tidak pernah berdoa kepada Nabi Muhammad. Kami hanya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Ya. Sekali lagi saya tekankan, bersalawat itu titip salamnya untuk Nabi Muhammad, kepada Allah kami titipkan. Jadi Allah yang menyampaikan karena Allah maha mendengar, dan Allah yang mengizinkan kami dan memerintahkan kami untuk salawat kepada Nabi kami. Seperti itu kiranya saudaraku. Silakan. John Londo, kalau Bang Denny jadi narasumber aja. Nanti kalau ada Kristen yang gabrul silakan Anda masuk untuk menjelaskan. John Londo. Oh, Kristen gabrul di sini tak banting, serius. Iya. Banting aja Bang Denny. John Londo, agamanya apa? Islam atau non-Islam? Oke, turun dulu. Halo? Ya John Londo. Assalamualaikum. Saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menyampaikan saudaraku? Begini, saya ngefans banget sama Anda. Saya suka lihat Bible sekarang. Itu makanya, tapi gak berani muncul, cuma berani nyimak. Soalnya nol tentang itu, jadi supaya ngerti lagi. Semoga bermanfaat ya, brother, abangku ya. Oke. Ya, amin amin. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya minta izin saya untuk turunkan. Terima kasih. Yang berilmu silakan naik diskusi 2 arah. Yang tidak berilmu silakan bertanya saja, ya, bertanya saja.
Ya, nanti Ustadz Miftah sama Bang Denny boleh ngobrol nanti. Kalau saya Bang Denny nggak mau diskusi deh sama saya. Amar JNVD. Oke, terima kasih. Saya akan angkat satu materi teman-teman ya. Materinya ya. Halo Mbak Ribut Arka. Halo. Oke, terima kasih Mbah Heri. Mbah Sopo kuwi. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bang Deddy. Ya itu tadi benar tulisannya Mbah ribut. Kita patut buka komanya kan ribut tadi. Iya. Langsung ribut dia. Oke, mungkin saya akan angkat tema yang beberapa hari kemarin saya terlalu tekankan. Bang Denny, izin saya untuk menyampaikan keyakinan saya dan menyampaikan paradigma secara rasio. Kenapa kami tidak menerima Nabi Isa itu disalib atau dianiaya dengan seperti yang diimani oleh teman-teman Kristen. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, tapi ini apa yang kami bisa buktikan secara rasio, historis dan juga konsekuensi logiknya. Setuju. Ya. Baik. Pertama, kami harus menunjukkan dalil dulu bahwa Nabi Isa itu tidak disalib ya. Saya tunjukkan dulu tafsirnya juga supaya teman-teman tahu apa alasan kami tidak menerima Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam itu tidak disalib. Dan ini penting sekali karena ini menjadi salah satu pertentangan dan pertengkaran dan perdebatan di antara kita Islam dan Kristen. Karena umat Kristen percaya Nabi Isa atau Yesus disalib, sementara kami menolak hal seperti itu bahwa dengan tegas secara dalil dulu. Jadi kita kalau beragama itu dalilnya dulu, baru nanti pembuktiannya kemudian. Ya. Karena dalil itu adalah apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Maka saya akan membacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ya, dan 158. Quran 100 An-Nisa 157. Saya bacakan. Ya. Izin saya membacakan Al-Quran saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam. Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah begini dalam Al-Quran. Dan juga disebabkan dakwahannya mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih ibnu Maryam. Ini terjemahan bahasa Melayu teman-teman ya. Karena qadarullah yang saya buka itu terjemahan versi Melayu. Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu salib, tetapi diserupakan bagi mereka yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan ragu ya tentang menentukan pembunuhannya. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikuti sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, dalil yang mengatakan secara eksplisit bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu itu eksplisit, dan ini membuktikan bahwa kami tidak mungkin percaya Nabi Isa itu disalib dan dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bukan berarti Al-Quran ini bertentangan dengan sejarah bahwa tidak terjadi penyalipan. Itu harus dipahami. Banyak umat Kristen yang salah paham dan gagal paham mengatakan bahwa kami ajarannya hadir di abad ke-6 bertentangan dengan sejarah. Pada fakta sejarah terjadi penyalipan-penyalipan zaman dahulu. Tetapi Islam kok bilang tidak terjadi penyalipan? Yang dibantah Al-Quran itu bukan tragedi keji dan penyalipan itu.
Justru di Al-Quran malah membenarkan, betul ada peristiwa keji itu. Yang dibantah itu adalah orang yang disalib, bukanlah yang dimaksudkan oleh umat Kristiani, anak Maria bernama Yeshua Masaha. Itu yang dipahami. Tetapi yang disalibkan itu adalah seharusnya yang mati itu adalah orang yang memang berhak baginya mendapatkan apa yang dia lakukan, atau orang yang sedang mengalami cobaan atau ujian besar terhadap dirinya. Nah, setiap kesakitan di dalam agama Islam tidak melulu adalah hukuman dari Allah. Seperti sahabat Rasulullah Sumayyah yang ditusuk dari kemaluannya sampai beliau meninggal. Itu bisa jadi bukan hukuman, tetapi justru adalah ujian dari Allah karena beliau ahli surga, calon surga. Sama seperti kisah zaman Nabi Sulaiman Fir'aun, di mana Masyitah dilemparkan ke dalam kuali besar. Bukan berarti dia dihukum, bukan berarti Allah tidak ridho kepada beliau, tetapi keimanannya membuktikan keimanannya dengan dia tidak takut dengan hukuman duniawi karena dia hanya takut kepada Allah. Jadi ada dua pendapat para ulama. Para ulama meyakini, ada ulama yang mentafsir dalam sirah nabawiyah bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Kenapa? Karena bisa jadi ini mengambil sumber literasi dari Israiliyat, di mana ternyata ada tokoh bernama Yudas yang kalau mengikuti dalil-dalil dia adalah orang yang layak untuk disiksa, dinista dan dihinakan. Kenapa? Karena dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 18:21, orang keji, orang fasik menggantikan orang jujur, pengkhianat menggantikan orang baik, orang benar. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita lihat ayatnya, Amsal pasal 18 ayat 21 atau sebaliknya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ini memang kalau memaparkan materi itu memang nggak panjang karena kita pakai data. Beda dengan saudara Kristen, mereka bicara jarang yang pakai data, kecuali Bang Deni lah. Bang Deni ini sering. Nah, Amsal pasal 18 nomor 21 kalau kita baca, salah terbalik berarti ya, Amsal pasal 21 ayat 18 ya. Teman-teman, ini ayat di mana secara tegas orang benar itu tidak mungkin dihukum oleh Tuhan, ya, tidak mungkin karena Tuhan itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau saudara kita Kristen percaya bahwa Amsal ini firman Tuhan, maka sejalan dengan pandangan Islam yang namanya yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang memang ada dua kemungkinan. Satu, diuji dengan ujian besar, kedua dihukum karena perilakunya berkhianat. Maka kalau kita berikan ini kepada Yudas, tepat sekali. Yudas adalah seorang pengkhianat, maka dia menggantikan posisi orang jujur yang adalah Yesus. Maka menurut Amsal pasal 21:18, yang layak dimatikan dan dihinakan harusnya adalah pengkhianat. Makanya di dalam Al-Quran itu mereka mencoba makar kepada Allah ya. Kita lihat datanya. Kita lihat, dan ini berkaitan dengan Nabi Isa. Mereka membuat makar. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal ya. Ini tentang kafir Quraisy. Kalau yang tentang Nabi Isa, bentar ya. Allah membalas makarnya orang-orang kafir dalam surah Ali Imran ayat ke-54 ya. Ini berkaitan dengan Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu surah Ali Imran ayat 54. Ali Imran, mana dia? 54. Oke, ini dia. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diselamatkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat di dalam ayat pertamanya, ayat di 54 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan di ayat ini mereka ingin makar kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka ingin menipu para nabi, di antaranya Nabi Isa. Kalau seorang kafir menipu nabi, itu sama dengan mencoba menipu Allah. Padahal tidak mungkin Allah bisa ditipu, karena Allah adalah pembalas tipu daya. Maka mereka itu ketika mencoba untuk mempecundangi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, justru akhirnya mereka tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka percaya yang mereka bunuh adalah Nabi Isa, padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Seolah-olah mereka melihat yang dibunuh Nabi Isa, dan itu bukanlah Nabi Isa.
Nah, inilah poin kita di sini, bahwa tidak mungkin kami menerima Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu beliau disalibkan, karena dengan percaya Nabi Isa disalibkan, percaya dengan tuduhan-tuduhan keji kepada Tuhan dan kepada Nabi Isa. Tuduhan keji kepada Tuhan apa? Kalau kami percaya Nabi Isa disalib, ini. Kami percaya bahwa Nabi Isa menjadi korban pelecehan seksual, dan setidaknya itulah yang diimani oleh sebagian orang, para scholar yang berpikir bahwa mereka memang menerima informasi sambil saya menerima informasi dari mereka. Penulis sebuah situs The Conversation menyatakan bahwa Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib. Dan ini sangat merendahkan sekali ya. Nah, konsekuensi logik percaya bahwa Nabi Isa itu disalib dan dilecehkan secara seksual karena pakaiannya dibuka, maka dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan mengutus nabinya tapi tidak mampu melindungi nabinya. Na'udzubillahi min zalik. Apalagi tidak mungkin Tuhan tidak kalau para nabi itu bisa mati dibunuh, kalau rasul itu sepertinya mustahil. Kenapa? Karena rasul itu Tuhan yang utus mereka untuk mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabinya ke tengah-tengah kaum yang dia tahu kaum itu ingkar, lalu tiba-tiba membiarkan nabi dan rasulnya mati konyol? Berarti ini Tuhannya agak lain. Kenapa? Tidak pernah seperti itu. Maka itulah kenapa kita mendengarkan sampai detik ini mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam api tidak terbakar. Nabi Yunus alaihissalam, di dalam perut ikan dia tidak mati. Nabi Ayub alaihissalam, apapun ujian cobaannya tetap berjalan. Nabi Sulaiman, walaupun dia difitnah segala macam, tetap berjalan. Dan Nabi Daud akhirnya memenangkan pertempuran. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, beliau berhasil memenuhi kewajibannya menjadi seorang rasul dan tidak mati konyol, dihina, dinista, dibuka celana dalamnya. Karena dengan percaya kalau Nabi Isa itu betul-betul mati konyol, hanya percaya lubang duburnya tidak aman. Kenapa? Karena Hansip Romawi, ya, tentara Romawi kuno itu rata-rata homreng. Nah ini nih, kebayang nggak kalian nih? Ya, ini ngeri nih. Ini konsekuensi ini kalau seandainya diangkat, ini betul-betul penistaan besar-besaran. Makanya terkutuklah orang yang mengatakan Nabi Isa terkutuk dan percaya Nabi Isa itu mati di tiang salib ya. Nah kalau kita lihat teman-teman ya, fakta-fakta bahwa rata-rata Hansip Romawi itu, mereka itu senang sekali berhubungan seksual dengan sesama mereka ya. Nih, itu kenapa kita bisa mengatakan bahwa tidak mungkin kemudian Nabi Isa disalib, karena ini mana nih kita lihat di peliputan 6 dulu ya. Kita pakai data ya. Ya. Aduh, kenapa ke sini pula larinya? Ya, intinya saya sudah menunjukkan beberapa kali kepada teman-teman ya di artikel ini. Kilas balik kegilaan praktik seksual pada zaman Romawi kuno ya. Ini kita lihat di sini. Peninggalan bahasa Romawi kuno tertera dalam naskah-naskah grafiti purba, karya-karya seni dan ukiran. Dan ternyata orang-orang Romawi ini masalah seksual mereka sangat mengerikan ya. Sejak awal seks telah dikaitkan dengan perkembangan negeri Romawi, diawali dengan peristiwa pemerkodokan wanita-wanita Sabin. Peristiwa ini menjadi contoh pembentukan suatu bangsa karena Romawi. Kemudian tak lama SKS berperan penting. Nah, mana ini? Ini kisah-kisah seksual bahwa mereka itu brutal kalau masalah seksual ini ya. Kaum pria pamer kelelakian atau kekuatan seksual mereka, sedangkan kaum wanita wajib pasrah. Mana lagi? Sebaliknya bayi perempuan dianggap membebani. Mana nih ya? Rumah bordil. Pokoknya kalau masalah seksual mereka ini dengan demikian seks sesama jenis pada masa Romawi kuno dianggap boleh-boleh saja bagi seorang pria ya. Ini faktanya ya. Nih, ini kalian paham ini.
bahwa ternyata orang-orang Romawi itu memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Maka kalau saudaraku Kristen percaya Yesus itu betul-betul diserahkan kepada tangan Hansip Romawi, pertanyaannya, apakah dubur dan dubur dan alat vitalnya kira-kira aman dari sentuhan jamahan tangan-tangan kaum Romawi? Itu silakan kalian jawab. Begitu ya. Mungkinkah aman lubang dubur dan juga alat vitalnya dari jamahan Hansip Romawi? Itu konsekuensi kalau percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu disalib. Seperti itulah kiranya materi kali ini Bunda Gembala harap ada yang mungkin mendiskusikannya dengan akal dan pemikiran yang normal, sehat, sehingga kita bisa mencapai tingkat kemanusiaan yang bisa kita terapkan gitu ya. Oke, kita sapa Zifah JIG. Halo. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang ini agak berat dan agak lain memang, karena percaya bahwa Yesus disalib sama saja percaya bahwa duburnya berpotensi sobek. Kenapa? Karena sedangkan diludahi saja dia diizinkan. Waktu itu dia dikeroyok, bajunya saja dibuka. Masa iya ketika bajunya dibuka nggak ada yang sentuh sedikit? Ya kan nggak mungkin. Masa aman gitu. Sementara yang mengelilinginya adalah orang-orang yang sangat menyukai lubang yang ada tai-tainya. Ya. Bagaimana mungkin kemudian orang yang sebrutal itu kulitnya dikelupaskan ya. Bokongnya diperlihatkan ya. Kelaminnya dipertontonkan ya. Tiba-tiba naif sekali kalian berkata bahwa aman kalau untuk dubur dan kelaminnya aman karena dia pakai cawat besi. Itu kan mustahil, itu kan naif sekali rasanya. Itu kan pernyataan-pernyataan naif ya. Maksudnya kalau sedangkan kepalanya yang atas saja nggak aman, apalagi kepala bawah kan gitu ya. Ya tahu sendirilah kan. Kalau orang untuk menyiksa sedemikian rupa kan secara siksaannya tuh pasti totalitas gitu. Bagaimana mungkin lubang yang sempit yang ada tai-tainya itu aman dari incaran para hombreng-hombreng di zaman Hansip Romawi. Jadi inilah kita tidak mungkin percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam itu adalah orang yang disalibkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang zalim. Masa dia mengutus nabinya untuk mati? Ya, masa dia mengutus nabinya untuk mati? Memang ada nabi yang dibunuh sama Bani Israel, betul, seperti Nabi Zakaria. Tapi kan dia tidak diutus untuk membawa risalah. Tapi kan dia meninggal karena kebenaran dia, maksudnya karena dia adalah orang benar. Jadi itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Allah tidak zalim. Nah, tapi kalau Allah yang utus, pergilah engkau ke suatu kaum, tiba-tiba tidak dibekali. Makanya para nabi itu punya mukjizat. Dibakar tak terbakar, masuk perut ikan tidak mati, berperang tak pernah mati seperti Nabi Muhammad, mau diracun gak mati, mau disihir tidak mati. Tiba-tiba kok Yesus yang adalah Nabi plus anak Tuhan diutus untuk mati? Kan gak mungkin begitu. Kalau teman-teman Kristen percaya bahwa Nabi Isa atau Yeshua Masiah itu diutus untuk mati, berarti Tuhannya itu Tuhan yang psikopat. Psikopat, hanya mama lah yang mengutus anaknya masuk ke kandang ular kobra. Aduh, ngelek aku. Hanya mama psikopat yang mengirim anaknya masuk ke kandang biawak, nggak dibekali dengan baju tempur gitu loh. Ya, masa iya ada orang yang katanya cinta tapi kemudian diutus untuk disiksa? Yang bener lah, nggak bisa. Cokon nggak bisa baca Al-Quran, aduh. Dikatakan tidak bisa baca Al-Quran sama Oten yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu bukan hinaan tapi itu pujian. Itu baik. Kalau begitu Bunda Gembala akan mengizinkan beberapa orang naik untuk ikut berkontribusi dalam diskusi akademik, diskusi rasional ini, agar kita bisa mencerdaskan bangsa. Halo Suryanto. Halo Suryanto. Halo Suryanto. Oke, selamat telah naik untuk diam.
saya telah izinkan naik ya, setidaknya udah pernah duduk di kursi panas. Oke. Baik, kita naikkan lagi orang-orang yang mengaku agamanya Kristen, percaya bahwa Yesus itu mati disalib dan dikutuk, untuk kita diskusi. Halo Roni. Halo. Iya, Ya, iya. halo. Penyembah anak Bunda Maria. Benar, Bu. Benar sekali. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tema kita adalah tidak mungkin Nabi Isa disalib karena Tuhan kami bukan Tuhan yang zalim. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Kalau saya mau nanya yang berbeda boleh nggak, Bu? Yang lain-lain? Boleh. Orang Kristen awam di sini diberikan hak untuk bertanya. Boleh bertanya sepuasnya, tapi Google saya menjawab sesuai kapasitas saya, bukan dengan ketidaktahuan dan dengan kesoktahuan. Waduh, signal nih. Signal bermasalah guys. Sorry ya. Sorry kalau putus-putus teman-teman ya. Sorry kalau putus-putus. Nih. Aduh, parah nih. Silakan bro. Sorry kalau putus-putus yang di YouTube. Yang di YouTube maaf putus-putus ya karena nge-lag. Yang di YouTube maaf kalau putus-putus ya karena nge-lag. Silakan bro Roni. Ya. Sebenarnya saya mau bertanya, di dalam Islam itu apakah ada terkait air bah? Nah, saat air bah itu apakah bayi-bayi juga mati atau gimana gitu? Nah, itu aja sih Bu, kalau bisa sedikit kasih penjelasan. Makasih. Secara eksplisit saya tidak ada diberi pengetahuan apakah bayi-bayi mati atau nenek-nenek lansia hanyut. Tidak ada secara eksplisit ya. Tetapi kenapa membahas air bah? Tsunami aja bayi banyak meninggal. Apakah Tuhan zalim? Tidak. Ketika hukuman atau teguran itu berupa bencana, lalu ada anak kecil yang meninggal di situ, maka anak kecil itu justru ketika nanti mereka dibangkitkan di yaumil hisab, mereka akan bertepuk tangan. Karena mereka adalah orang yang diizinkan masuk surga tanpa hisab. Karena mereka belum melakukan dosa. Ya. Nah, kan saya sudah bilang tadi, kematian itu bukan hanya, kesakitan di dunia ini tidak dipandang semuanya adalah hukuman. Bisa jadi ujian. Kalau orang dengan ujiannya dia lewati, maka dia berpotensi adalah orang yang soleh, orang yang berkualitas. Nah, kalau ada anak kecil yang mati kena bencana, bawa air bah, tsunami, gempa, longsor, atau nenek-nenek, atau orang dewasa lah. Lalu kemudian dia adalah orang yang soleh kepada Allah, mati ketika dia dihancurkan oleh bencana. Maka dia mati dalam keadaan syahid. Karena seseorang itu dinilai dari amal perbuatannya. Begitu. Nah, seperti itu, my brother. Beda di Kristen. Yang kasihan itu anak kecil yang tidak beragama Kristen. Matinya menderita, dilahirkan, kemudian mati untuk masuk neraka. Karena belum ditebus oleh Yesus. Itu bedanya. Berarti saat air bah itu tidak ada siapapun yang menyelamatkan bumi, Bu ya? Sehingga semua mati. Apakah semua yang Enggak hanyut itu berdosa? Nabi Nuh, enggak lah, Nabi Nuh kan diselamatkan Allah. Ya, artinya cuma tinggal satu itu aja, satu keluarga. Enggak lah, siapa bilang Nabi Nuh doang yang selamat? Bro, Satu keluarga. gini ya bro ya, kalau misalkannya di dalam otak Anda ada pemahaman yang keliru dengan Al-Quran saya harus luruskan ya. Jadi jangan membawa sesuatu yang Anda tidak pernah baca, tapi prasangka Anda. Bukan, bertanya saja, Bukan cuma Bu. Nabi Nuh doang yang selamat kok. Iya kan, saya meluruskan. Oh iya. Bahkan kalian bertanya saja sudah salah. Ya kan? Bahkan Anda bertanya saja sudah salah. Tidak ada secara eksplisit tertulis bahwa dikatakan yang diselamatkan hanya Nabi Nuh, lalu nenek-nenek lansia yang tidak tahu apa-apa dimatikan. Tidak ada begitu. Karena Allah itu tidak akan menghukum suatu kaum kalau kaum itu tidak tenggelam dalam kemaksiatan.
seperti Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu Nabi Lut diselamatkan. Nah, yang tidak selamat itulah orang-orang yang memang diizinkan Allah untuk meninggal. Apakah kami pastikan semuanya berdosa? Enggak tahu kami, karena yang tahu mereka berdosa atau tidak itu hanya Allah. Nah, bagaimana kalau yang berdosa mati? Ya masuk neraka. Bagaimana kalau orang soleh yang mati? Ya tetap masuk surga. Kenapa? Karena dia syahid. Karena Allah memasukkan seseorang ke neraka dan surga bukan karena dia kena bencana, tapi karena amal perbuatannya gitu loh. Seperti itu. Berarti menurut Ibu air bah itu tragedi kah atau kiamat ya yang terjadi saat itu? Kalau kiamat udah nggak ada lagi kita, Pak. Kiamat itu hari akhir. Dunia ini hancur. Itu bukan tragedi. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya kami sadar bahwa Allah kalau sudah memberikan azabnya besar kepada para orang yang ingkar kepada Allah, mampu membolak-balikkan dunia ini gitu loh. Seperti itu. Oh gitu, siap. Terima kasih poinnya Bu. Berarti benar apa yang Yesus telah lakukan adalah menyelamatkan dunia sehingga tidak terjadi hal seperti itu lagi. Terima kasih, cukup. Berarti Anda bilang cukup itu aja Bu. Berarti yang bentar. Terima Berarti kasih yang Bu Uni. Sebentar, Terima kasih. Bang, jangan kabur dulu, Bang. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus nggak tahu menahu tentang air bah itu. Itu lebih keji lagi tuh. Masa sebagai Tuhan ada air bah dia duduk-duduk aja di tahtanya nggak menyelamatkan? Anda bilang dia menyelamatkan orang dia sendiri. Kenapa turun dia? Dia nggak mampu mendengarkan argumen aku. Maka dengan Anda mengatakan kalau Yesus menyelamatkan, berarti Anda berdusta. Tuhan yang membumi hanguskan Sodom Gomora itu juga adalah Tuhan dalam kitab Anda. Tuhan yang membuat air bah itu juga adalah Tuhan dalam kitab Anda. Anda mau bilang itu bukan Yesus? Berarti Bapak lebih kejam daripada Yesus. Yesus datang menyelamatkan. Apa yang diselamatkan Yesus? Uang orang yang mati disalib aja di PHP sama dia kok. Hari ini juga kok bersamaku di Firdaus. Ternyata dia malah mati 3 hari berantem sama iblis. Butuh 3 hari itu berantem sama iblis, kata Shimika. Jadi apa yang mau Anda sampaikan? Berarti benarlah Yesus tidak seperti itu karena Yesus menyelamatkan. Loh, katanya Yesus adalah Tuhan. Dia yang menenggelamkan zaman Nuh. Mana ini Oten ini? Aduh, Oten naik ke atas bertanya tapi sudah tahu konsekuensi jawaban sehingga tidak berani naik ke atas lagi. Nggak sanggup mendengarkan jawaban. Berarti aneh Oten ya. Yang membuat zaman air bah itu berarti bukan Yesus, guys. Inilah Kak Oten. Halo, kabur dia habis itu. KP dia Jogja. Aduh, terima kasih. Jadi lucu teman-teman kita Kristen ini. Kata mereka, Yesus tidak ada, Yesus menyelamat loh. Yang lucu tuh Tuhan Anda yang sudah hadir 33 tahun ke dunia. Anak-anak Tuhan berantem perang dunia pertama nggak diselamatkan. Anak-anak Tuhan berantem perang dunia kedua nggak diselamatkan. Anak-anak Zeus merusak Yerusalem kampung halaman Yesus, yaitu dengan adanya perang salib. Tuhanmu nggak datang. Kau bilang pula Tuhanmu menyelamatkan. Merusak peradaban, iya. Kematian Yesus itu merusak peradaban karena gara-gara kematian Yesus terjadi tragedi perang salib. Itu dulu. Oke. Deris, siang debat, malam debat, pagi debat, nyuci lupa bun sholat. Enggak, sorry, kami bukan orang Kristen ya, yang tidak pernah ibadah. Saya sholat nggak perlu ngasih tahu kau. Saya nyuci baju nggak perlu juga kau urusin, karena aku kan bisa punya uang buat nyuruh orang nyuci baju. Kenapa kau yang ngurusin aku? Kau urusin Tuhanmu itu ya. Ada aja Kristen nih. Kenapa kok Kristen nih kok aneh ya? Ngaku mahasiswi ngomong nggak jelas loh. Bagian mana omongan saya nggak jelas? Halo Kak Dewi. Aku mahasiswi ngomong nggak jelas loh. Bagian mana omongan saya? Double. Halo Kak Dewi. Kalau cuman sekedar menuduh tanpa bisa membuktikan itu nggak ada apa-apanya. Ibarat kentut ya, baunya aja yang ada tapi nggak ada gunanya ya. Tetapi kalau kami umat Islam menuduh, kami punya bukti. Contoh kami